pendampingan individu 2 atau PI 2. Untuk tujuan kegiatan dari PI 2 ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi secara garis besar hari ini Bapak Ibu diminta untuk berkumpul oleh Bu Eva karena dalam hal ini Bu Eva meminta bantuan dari panjenengan semua. Ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan jawab dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini dihadapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di SDN 06 ini. Jadi Bapak Ibu, pada momen ini, pada kesempatan ini tidak ada tujuan untuk merubah visi tersebut. Artinya dalam diskusi hari ini kita akan memfasilitasi, nanti dari Bu Eva akan memegang kendali dari diskusi untuk kita sama-sama membedah perihal visi dari SDN 06 ini. Apakah yang utamanya itu sudah berpijak berpihak pada murid atau belum? Itu benang merahnya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa visi sekolah merupakan gambaran ideal, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang untuk bergerak mencapai tujuan. Jadi dalam hal ini visi sekolah itu nanti jenengan akan diajak rembukan bersama, diskusi bersama. Apa impian? Impian panjenengan semua terhadap nanti output dari siswa SDN 06 ini. Nah, ketika nanti itu memang sudah selaras dengan visi, maka kita sepakati bersama program-program apa yang nantinya dapat mendukung visi tersebut terlaksana dengan baik. Visi di sini bisa dikatakan sangat penting karena visi itu tujuan muara dari kita membawa kapal besar SDN 06 ini berlabuhnya kemana, itu kita bicara utamanya adalah visi. Nah, dalam diskusi ini kita akan membedah visi dari sekolah ini apakah sudah selaras dengan konsep kurikulum merdeka, di mana kita ketahui bersama bahwa yang namanya kurikulum merdeka atau kebijakan dari KHD itu pembelajarannya harus berpihak pada murid dan murid. Nah, untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi, diskusi ini saya serahkan sepenuhnya waktunya kepada Bu Eva untuk bisa memandu diskusi, memfasilitasi dari diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Monggo Bu Eva bisa dimulai, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya tidak sama Ibu Irma dan Bu Panonton. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu PP, Bu Irma Rustiani yang telah berkenan hadir di kegiatan pendampingan individu 2 atas saya dengan judul diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Rini, walaupun beliau sudah tidak ada di sini karena tadi sudah berkenan untuk memberikan sambutannya. Tak lupa saya juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan saya di pendampingan 2. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa syafaat berjuang selalu
dan kita mendapatkan sahabat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti, yaitu acara diskusi pendampingan individu 2 dengan judul diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya di sini sebagai pemateri ingin memberikan sedikit gambaran tentang visi apa yang akan kita wujudkan untuk anak-anak didik kita di SDN 06 Kedung. Kita tahu kita sudah punya visi, tapi pada kegiatan ini apakah visi itu sudah menjurus pada profil pelajar Pancasila atau belum? Mari kita bedah bersama. Nah, susunan acaranya tadi sudah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pengantar tujuan diskusi tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma. Terus untuk acara yang ketiga yaitu pembacaan puisi beserta maknanya. Nah, pada pembacaan puisi ini, sebelum kita melangkah ke kegiatan visi, apa itu visi? Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita mendengarkan, menyaksikan sebuah puisi yang dibacakan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Mari kita simak bersama-sama puisi yang akan disajikan. Jika aku berdiri di pantai Korea, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membantu di pantai Korea. Aku mendengar orang saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat. Demikian Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur sudah mengungkapkan perasaan Bu Pur setelah mendengarkan puisi yang tadi telah dibaca oleh Bapak Presiden. Bu Pur sudah mengungkapkan setelah mendengar puisi tersebut merasa terharu. Bapak Soekarno sudah bisa membangkitkan semangat kita untuk Indonesia. Yang kedua yaitu apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi. Terima kasih Bu Eva. Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu setelah mendengar pembacaan puisi tersebut? Setelah mendengar puisi tersebut, yang bergelora di dalam diri saya terutama, saya merasa adanya semangat dalam, kalau disebutkan Bapak Presiden sebagai Presiden RI, kalau di sini saya bersemangat dalam mendidik anak-anak bahwa kita mengikuti seperti apa Pak Presiden tadi, semangat untuk menjadikan satu Indonesia walaupun berbeda-beda, tadi berbeda lagu, berbeda daerah ya. Kita juga menjadi semangat untuk mendidik anak-anak, walaupun misal saya guru kelas 6, tapi bagaimanapun ketika kita melihat ada anak-anak kelas 1, 2, 3 dan yang lain, saya sebagai guru SD 06, saya juga berkewajiban atau berkewajiban. Walaupun itu bukan murid saya secara khusus, saya juga berkewajiban untuk membimbing anak tersebut ketika anak tersebut
melakukan hal-hal misalnya yang tidak baik. Karena apa? Karena kita adalah satu, yaitu warga SD Negeri 06 Kedung. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani sudah menjawab untuk gelora dalam darah Ibu. Nah, di sini saya tangkap Bu Ani itu berarti tujuannya, visinya sama dengan Bapak Presiden, bagaimana membawa peserta didik kita untuk lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, menurut Bapak Ibu apa isi puisi tersebut? Saya minta satu lagi. Terima kasih Bu Eva. Menurut saya isi puisi tersebut yaitu kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia itu lebih baik lagi. Begitu Bu Eva kira-kira kalau menurut saya. Terima kasih kepada Bu Eka. Ya, saya setuju dengan Bu Eka. Kita benar-benar ingin menjadikan Indonesia negara yang maju. Nah, sebagai garda ke depan membawa perubahan itu ya guru. Nah, bagaimana guru memberikan visi kepada anak sehingga anak yang akan kita antarkan ke gerbang masa depan itu menjadi lebih baik untuk bangsa dan negara kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran visi. Visi itu tentunya harapan, cita-cita yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Nah, yang ingin kita capai. Nah, guru sebagai garda depan yang bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang potensial, tentunya menjadi kunci utama gerbang keberhasilan suatu bangsa. Saya juga pernah mendengar berita dulu waktu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, Kaisar Jepang itu yang ditanyakan jumlah guru ada berapa yang tersisa. Berarti betapa pentingnya guru untuk masa depan dan kesuksesan suatu bangsa. Berbanggalah Bapak Ibu guru menjadi seorang guru yang bisa meneruskan perjuangan bangsa untuk mengantarkan peserta didik menjadi generasi-generasi yang baik tentunya. Puisi tentang tingkatan air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Tadi kita sudah mendengarkan betapa geloranya Bapak Presiden kita ketika membacakan puisi, di mana saya sendiri terharu, betul Bu Ani, terharu sekali. Sebagai Bapak Presiden pertama, beliau menginginkan Indonesia maju. Lah kita itu 5 atau 10 tahun ke depan itu mengantarkan anak-anak untuk menjadi lebih baik, atau bahkan 20 tahun ke depan Indonesia akan jadi lebih baik, lebih maju ketika guru-gurunya memiliki visi untuk kebaikan putra-putrinya. Visi Presiden pertama kita sebagai wujud kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Di situ tertuang betapa banyak gunung, burung yang berkicau lagu, namun yang Bapak dengarkan hanya satu, Indonesia. Karena kecintaannya terhadap Indonesia. Nah, selanjutnya, Zaki, slide. Iya. Di sini mari kita lihat video yang kedua yang ingin saya tampilkan. Ini videonya sangat asik. Semoga tidak ngantuk. Tidak. Video tadi kita lihat itu tentang, pasti ada pesannya yang tersembunyi dalam video tersebut. Saya tidak akan menjawab. Tapi saya minta teman-teman bisa menyampaikan apa yang tersimpan, apa yang pesan yang tersimpan di dalam video tersebut.
ini jawabannya kan tidak benar, tidak salah. Jadi apa yang ada di pikiran panjenengan monggo diungkapkan. Ya, yang sudah ya sudah. Terima kasih ya. Saya minta apa pesan yang tersimpan di dalam video tersebut. Pokoknya nanti dapat semua. Pengalaman paling bisa nggak maksudnya? Terima kasih Ibu Eva Fitriani. Yang saya lihat dari video tersebut, pesan yang tersimpan itu bersatu kita teguh. Kalau sesuatu yang kita kerjakan sendiri biasanya banyak kesulitannya. Ketika kita bersama-sama mengerjakannya, pasti ada kemudahan dari itu semua. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mai. Saya setuju. Monggo kita. Saya beda di pahit-pahit ya. Ya, terima kasih Bu Eva. Dari film pendek yang barusan dilihat bersama-sama, pesannya itu tentang bergotong royong, membangun bergotong royong dari kesulitan yang ada tadi. Kalau kita bergotong royong, dirangkul bersama-sama, kesulitan masalah apapun pasti bisa diselesaikan. Ya, seperti itu. Mungkin garis besarnya sepertinya sama dengan Bu Elina. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Walaupun maknanya berbeda, dan saya juga setuju. Saya dapat jatah Bu Eva. Terima kasih kepada Ibu Eva. Dari film pendek tadi, saya itu sebenarnya dengan jawaban Bu Mei dan Bu Wita. Cuma ingin menambahkan sedikit bahwa segala sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin, yang berat ataupun wah kira bakal ini gitu kan. Tapi dengan kita semangat bisa itu, semangat, tidak semangat yang membara, yakin, dan kita bersatu, dilakukan bersama-sama, bersatu dan semangat, itu akan menumbuhkan sesuatu yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin, sesuatu yang tadinya mustahil kayaknya gitu, tapi menjadi sesuatu yang tercipta, terwujud. Seperti itu Bu Eva, sedikit dari saya. Terima kasih. Nanti ya. Terima kasih Bu Eva. Saya ingin sedikit berpendapat juga ikut berpendapat. Kalau menurut saya biasanya ini kalau menurut saya Bu Eva ya, anak kecil pun bisa kita jadikan contoh yang baik. Seperti tadi pada video tersebut, yaitu malah anak kecil yang memberikan contoh sehingga yang dewasa pun ikut membantu. Jadi kadang anak kecil itu pun kita bisa belajar dari anak kecil, tidak harus selalu dewasa. Jadi kita bisa belajar melalui anak kecil dan kita bisa anak kecil tersebut jadikan contoh kepada yang dewasa. Kalau yang baik bisa ditiru, dan juga yang keduanya tadi setuju dengan Bu Mei dan Bu Nita, dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu Bu Eva. Terima kasih untuk jawabannya. Semuanya bagus-bagus, setuju sekali. Nah, di sini kita bisa melihat itu tadi sudah dijawab Bu Mai tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kalau nggak salah. Terus Bu Ita semangat kerjasama. Terus Bu Eni semangat untuk yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Terus Bu Eka itu anak kecil itu bisa menjadi contoh yang baik, tidak harus orang dewasa. Segala rintangan itu bisa kita
pecahkan kalau kita bersama-sama. Nah, di sini pesan dari video tersebut tentunya itu tadi kan ada jalan raya yang padat, macet. Nah, ada pohon tumbang. Ketika pohon tumbang itu kan semuanya hanya melihat orang dewasa, hanya melihat Pak polisi ini baik, hanya melihat lampu coy. Nah, bagaimana itu? Malah anak kecil memiliki motivasi bagaimana dia bisa menghilangkan pohon tumbang itu. Nah, mulai dari diri sendiri itu yang terpenting. Mulai dari diri sendiri. Ketika udah mulai dari diri sendiri, kita tergerak, kita bisa menggerakkan orang-orang yang di sekitarnya. Motivasi anak kecil itu ingin menyingkirkan pohon yang tumbang, tapi motivasinya ternyata itu bisa menggerakkan orang-orang di sekelilingnya sehingga mereka mau bekerja sama untuk menyingkirkan pohon. Akhirnya setelah disingkirkan bersama-sama, pohon itu dapat disingkirkan ke tepi dan semuanya bisa lewat. Itu adalah belajar Pancasila, berprestasi dan berkarakter, belajar Pancasila. Biasa sih. Selanjutnya Pak Zaki. Nah, setelah kita sudah menarik visi yang akan kita inginkan, itu mari kita perinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Murid tentunya senyum, salam, sapa. Ada berapa? 5. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Apal mana Pak Mul? Sopan, jujur. Nah ini sikap jujur, bertanggung jawab dan percaya diri, mengikuti pelajaran dengan bahagia, sangat setuju, berani berpendapat. Insya Allah anak-anak kita itu anaknya kritis, kreatif dan inovatif, peduli terhadap sesama. Semuanya sudah ada pada anak-anak murid SD 6. Sikap guru. Nah, sikap guru ini senyum, salam, sapa seperti tadi, sopan, santun, peduli terhadap lingkungan, menjadi contoh teladan bagi murid, mengajar dengan menyenangkan dan berpusat pada murid, insya Allah mengembangkan kompetensi seperti mengikuti diklat-diklat, menggunakan berbagai media dan metode dalam pembelajaran, tidak hanya ceramah monoton. Selanjutnya Pak Zaki. Sikap kepala sekolah sama, senyum, salam, sapa, ramah kepada guru dan murid, menjadi teladan untuk guru dan murid, mendukung program sekolah, berani mengambil keputusan demi kepentingan sekolah, kreatif mengembangkan aset yang dimiliki sekolah. Selanjutnya Pak Zaki, sikap orang tua, memenuhi kebutuhan belajar, senyum, salam, sapa, berkolaborasi dengan sekolah. Kita sudah memiliki yang namanya paguyuban sekolah, tentunya akan lebih mudah untuk berkolaborasi dengan wali murid, memantau dan memotivasi belajar. Ini biasa dilakukan melalui WA Group, berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Di atas sekolah apapun pasti akan ada sosialisasi untuk wali murid, sehingga akan ada dukungan dari wali murid mendukung program sekolah. Selanjutnya Pak Zaki. Apa inisiatif dan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini?
bagaimana rancangan waktunya. Apa inisiatif dan prakasa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Perubahan apa yang akan kita lakukan supaya dapat menggapai visi sekolah? Yang tadi belum menjawab, silakan menjawab. Jangan dongeng. Aduh. Yang atas itu dijawab Pak Nur. Apa inisiatif dan prakasa dapat perubahan? lakukan bersama untuk di masa luasnya ya Pak. Dari ngomongnya. Apa emangnya? Bangga diskusi sama Pak Osman. Contohnya, umpamanya guru mengajar anak menggunakan pembelajaran yang menarik. Baik, agar proses belajar mengajar siswa bersama guru tidak terlalu membosankan, alangkah baiknya semua guru ya dalam proses belajar mengajar diselingi dengan permainan-permainan atau SBG seperti itu. Sudah, oke, terima kasih. Dengan cara menyanyi. Yang masih bisa juga. Iya. Ini baik, terima kasih Bu Eva. Menurut saya pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran pembelajaran berupa kayak apa ini LCD untuk video pembelajaran teknologi di setiap kelas. Terima kasih Nana dan Bu Pak Mul inisiatifnya untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ya, sebagai guru dalam pembelajaran tentunya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk murid? Ya tidak menonton hanya ceramah, diselingi permainan seperti Pak Mul, diberikan LCD, LCD video, kalau video kan asiknya mana? Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kita kan kolaborasinya bukan hanya guru. Kolaborasi ya tadi berkaitan dengan yang atas, tujuan yang atas itu berkolaborasi, kita wujudkan iklim kolaborasi antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Jadi setiap ada mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi. Nah, bagaimana saya ingin melaksanakan itu ya seperti ini, berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, teknik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, dan orang tua mewujudkan visi sekolah adalah membuat program sekolah yang melibatkan orang tua. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, dan orang tua agar visi dapat tercapai antara lain melaksanakan rapat. Nah, biasanya kalau guru, kepala sekolah, teknik itu biasa ada rapat. Kalau orang tua biasanya paguyuban kadang diundang ketika kita ada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Menyusun modul ajar yang dapat menumbuhkan meningkatkan sikap kreativitas siswa. Modul ajar sekarang yaitu kurikulum merdeka, yaitu modul yang berdivariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan pembuatan media alat peraga dan rancangan asesmennya harus sesuai dengan kondisi anak masing-masing, tidak disamaratakan. Slide berikutnya Pak Zaki. Langkah konkret yaitu guru melakukan identifikasi terhadap karakteristik murid. Nah, di dalam satu kelas itu biasanya ada anak yang menonjol, ada yang biasa saja, ada yang kurang. Nah, sebagai guru harus mengidentifikasi mau diajar seperti apa anak yang menonjol, yang biasa, dan yang kurang.
Biasanya model pembelajarannya beda-beda, visual, auditori, atau kinestetis sesuai bakat anak. 2. Guru menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Yang sesuai artinya dengan kondisi lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kita berada di pedesaan, ya disesuaikan dengan kondisi di sekitar lingkungan sekolah atau di sekolah. Paling tidak anak itu ketika diajar sudah memiliki gambaran, sudah tahu, oh aku pernah melakukan ini. Mengoptimalisasikan penggunaan alat dan melakukan modifikasi terhadap alat bantu ajar. Nah, ini yang perlu kita gali, mengoptimalisasikan penggunaan alat. Nah, alat itu bisa kita buat sendiri bersama-sama murid atau kita beli. Tapi alangkah lebih baiknya kita buat bersama-sama murid, karena dengan seperti itu murid akan lebih mengenal. Yang keempat, memanfaatkan alat bantu ajar yang tersedia untuk proses pembelajaran. Slide berikutnya Pak Jadi. Kesimpulan, visi sekolah ini visi sekolah saya, tidak usah dibaca, tapi visinya udah bener kok. Hanya manis. Oh ya wes, sama disiplin. Slide berikutnya, kesimpulannya visi kita sama, apa yang sudah kita kerjakan itu, apa yang sudah kita visikan itu sebaiknya kita laksanakan dengan menerapkan program-program yang tujuannya itu mengarah pada visi, ketercapaian visi. Berarti nanti dibuat misi yang akan kita lakukan untuk mencapai visi. Kesimpulannya nanti Pak Zaki. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Dan tutup Pak Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terlaksana dengan baik. Oke, untuk diskusi pada siang hari ini untuk visi SDN 06 Kedung ini, yakni terwujudnya siswa yang berharap mulia, berprestasi, berkarakter dan berkarakter pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya hadir dan ikut serta dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Suasananya membaur, artinya tidak tegang. Apa yang saya inginkan, kemudian tujuan dari kegiatan ini terlaksana, tercapai dengan baik. Kemudian Beva sudah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Tepuk tangan untuk Beva. Setelah ini, sebelum saya tutup, saya mohon untuk kita bisa berfoto bersama sebagai dokumentasi dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabina sa'in wa ala murtinya wadih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Reni Pantun selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan di SDN 06 Kedung ini. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari Bapak Ibu beberapa sudah mengenal secara wajah seperti itu, nih. Rusiani atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Rusiani selaku PP dan pendampingan individu, calon guru penggerak Ibu Eva Mulyani SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 06.
Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dan batak, bukan lagu-lagu batak yang tetap aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Malaysia yang Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Malaysia dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung bernyanyi di pohon angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, tadi kita sudah menyaksikan puisi yang telah dibacakan oleh Bapak Soekarno. Tentunya kita menjadi merinding. Kalau saya, semoga yang lain juga seperti itu. Nah, pada puisi Aku Melihat Indonesia ini, Bapak Soekarno kita, Bapak Presiden kita itu menggambarkan visi untuk Indonesia ke depan. Apa yang ingin beliau wujudkan untuk Indonesia yang akan datang. Bagaimana beliau menggambarkan setiap gunung, setiap nyanyian burung, semuanya yang dilihat hanya Indonesia. Begitu kuatnya visi, harapan terhadap bangsa kita. Coba kalau boleh saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, adakah yang ingin mengungkapkan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden kita? Saya ingin ada satu perwakilan untuk atau dua boleh untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang disampaikan dalam puisi Aku Melihat Indonesia. Siapa? Adakah yang ingin mengungkapkan apa isi dari puisi tersebut? Tadi saya sudah menggambarkan betapa Bapak Soekarno itu menginginkan Indonesia ke depannya seperti apa. Tentunya yang lebih maju, yang lebih berjaya. Itu adalah visi beliau terhadap Indonesia. Coba di sini ada bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pembacaan puisi tersebut. Saya menginginkan satu orang atau dua orang untuk menjaga.
Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan bacaan puisi Bapak Presiden kita yang pertama, perasaan saya terharu, kemudian merasa kagum dengan beliau, kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang penuh makna. Jadi kita bisa tertarik atau termotivasi, terbawa untuk inilah presiden kita yang bisa membangkitkan semangat bangsa kita melalui puisinya juga, mungkin pidatonya, sehingga bangsa kita bisa bersatu merdeka seperti ini. Demikian, Eva. Itu lagi baik. Deus para a caridade. कैसी जाने बूंद आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे और तुझको पा करेगा होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है तू ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार देगा तू ही है तेरा किनारा Menjadikan murid sebagai kita pada sekolah
ini yakin untuk titik. Menurut Pak Osman itu bentuk dukungan yang harus diberikan kepada sekolah, tidak hanya dukungan support saja, tapi dengan dana ya seperti itu Pak Osman. Nah itu karena kita sekolah negeri ya dana itu ya Allah sangat susah untuk menarik, karena menurut saya sekolah bebas pungutan ya toh nggak boleh ada apa-apa. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan dan waktunya? Ini dua ini. Yang biasa. Jangan diskus ya. Kan aku ibu emak kok. Pak Zaki biasanya dengan itu realisasi rancangan prakarsa perubahan yang bagaimana rancangan waktunya. Hasan Pak program sekolah. Iya. Mas Zaki saya pikir konsentrasi. Sesuai itu ya Mas ya. Kuliah, investasi. Iya sesuai tidak. Kita tidak melaksanakan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kalau sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter pelajar Pancasila, maka di situ kita bisa menunjukkan lagi prestasinya. Karena prestasi itu bukan hanya pada individu murid, tapi juga dari gurunya ya. Jadi kita berarti ekstrakurikuler misalkan, berarti kita giatkan lagi agar berprestasi lagi. Kemudian pendidikan gurunya juga, berarti gurunya itu misalkan berarti harus mempunyai keterampilan yang biasanya diadakan lomba, misalkan melukis, berarti ada salah satu guru itu bisa menguasai bisa melukis lah istilahnya gitu. Jadi dia harus di klub atau di leske pada sanggar melukis gitu. Jangan sampai guru tersebut nanti pindah, berarti kita berdiri lah istilahnya ya. Berarti rancangan waktunya berarti jangka panjang itu ya. Berarti dia harus tetap di sini. Pelaksananya berarti terus menerus gitu rancangan waktunya. Itu saja Bu, biar nggak panjang lebar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zaki untuk kegiatan yang sudah disampaikan Pak Zaki. Kalau bisa pramuka itu berarti perlu digiatkan lagi bagi pembinanya, dan untuk les, nah itu nanti kita programkan ke depannya.
Waktunya tadi sudah disampaikan terus-menerus. Terima kasih. Slide berikutnya Pak Zaki. Nah, prakarsa perubahan tentang yang tadi visi misi itu yang meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa saat pembelajaran itu prakarsa perubahan yang ada pada diri saya. Slide berikutnya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, teknik sekolah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi. Nah, bagaimana saya ingin melaksanakan itu ya seperti ini, berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, teknik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai refleksi. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, dan orang tua mewujudkan visi sekolah adalah membuat program sekolah yang melibatkan orang tua. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, dan orang tua agar visi dapat tercapai antara lain melaksanakan rapat. Nah, biasanya kalau guru, kepala sekolah, teknik itu biasa ada rapat. Kalau orang tua biasanya paguyuban, kadang diundang ketika kita ada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Menyusun modul ajar yang dapat meningkatkan sikap kreativitas siswa. Modul ajar sekarang yaitu kurikulum merdeka, yaitu modul yang berdivariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan pembuatan ngaji alat peraga dan rancangan asesmennya harus sesuai dengan kondisi anak masing-masing, tidak disamaratakan. Slide berikutnya Pak Zaki. Langkah konkret yaitu guru melakukan identifikasi terhadap karakteristik murid. Nah, di dalam satu kelas itu biasanya ada anak yang menonjol, ada yang biasa saja, ada yang kurang. Nah, sebagai guru harus mengidentifikasi mau diajar seperti apa anak yang menonjol, yang biasa, dan yang kurang. Biasanya model pembelajarannya beda-beda, visual, auditori, atau kinestetis sesuai bakat anak. 2. Guru menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Yang sesuai artinya dengan kondisi lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kita berada di pedesaan, ya disesuaikan dengan kondisi di sekitar lingkungan sekolah atau di sekolah. Paling tidak anak itu ketika diajar sudah memiliki gambaran, sudah tahu, oh aku pernah melakukan ini. Mengoptimalisasikan penggunaan alat dan melakukan modifikasi terhadap alat bantu ajar. Nah, ini yang perlu kita gali, mengoptimalisasikan penggunaan alat. Nah, tapi ya, sama.